guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau collab sama Cempaka Widya. Jadi dia salah satu YouTuber, udah lumayan besar, banyak banget nih subscribernya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang gimana sih jadi mahasiswa jurusan manajemen. Oke guys, jadi di sini udah ada Cempaka Widya. Halo. Jadi kenalin diri dulu ya buat Cempaka. Jadi guys, kenalin aku Cempaka Widya. Di sini aku mahasiswa manajemen di Universitas Udayana angkatan 17. Jadi aku bakal sharing ke kalian buat teman-teman yang mau masuk jurusan manajemen. Aku bakal sharing tips dan trik aku dan bagaimana aku di kuliah selama ini. Jadi aku masih kuliah sekarang semester berapa ya? Semester 6. Aku kuliah semester 6, jadi aku bakal sharing ke kalian. Buat adik-adik yang mau masuk jurusan manajemen, jangan takut, jangan risau, karena di sini kita bakal bahas tuntas tentang manajemen. Oke. Jadi pertanyaan pertama nih, aku mau nanya dulu, Cempaka kenapa milih jurusan manajemen? Karena aku suka dagang. Oh, suka dagang. Suka dagang guys, intinya aku tuh suka dagang. Terus suka dari SMA tuh suka jualan-jualan gitu kan. Maksudnya jualan-jualannya sih yang kayak all shop yang kalian suka bikin gitu. Nah akhirnya muncul deh ide untuk kuliah di jurusan manajemen. Awalnya sih ada pilihan, selain di manajemen itu ada pilihan di akuntansi sama EP. Nah aku pilihnya manajemen karena kalau akuntansi itu kan ngitung duit orang ya, ratusan juta, tapi bukan duit kita, jadi aku gak suka. Terus aku kalau yang EP itu bedanya dia tuh spesifikasi ke ekonomi tatanan pemerintahan gitu. Kayak EP itu apa buat yang belum tahu EP? oh ya, EP itu ekonomi pembangunan. Jadi ya namanya ekonomi pembangunan. Jadi itu tuh kayak terkait dengan ekonomi di roda pemerintahan gitu. Terus aku lebih suka ke manajemen. Oke, kalau boleh tahu jualannya apa nih? Oh ya, aku tuh dulu SMA tuh jualan apa aja ya, macam-macam sih. Pernah jualan apa aja? Pernah jualan dupa, terus pernah juga sewain kebaya tapi nggak jalan. So sad. Kalau dupanya masih jalan sama sekarang? Udah, masih sih, masih. Terus banyak sih yang lainnya juga, ada pernah juga jualan endek, pernah juga jualan macam-macam lah, pokoknya tukang jualan dah. Oke, berarti entrepreneur ya. So ya bisa dibilang kayak gitu, tapi seiring berjalannya waktu makin kesini makin kita tahu ilmu manajemen, makin kita tahu di mana kita salah untuk mengelola suatu bisnis tuh, makin kayak oh iya ya kita di sini salah, oke kita di sini salah. Tapi kita juga harus compare waktu buat kegiatan kita di kuliah. Kita nggak bisa fokus aja di satu kegiatan. Misalkan aku pengen ngembangin bisnis aku nih, nggak usah muluk-muluk dulu. Maksudnya kita kejar ilmunya aja dulu. Nanti kalau misalkan udah udah ilmunya tuh udah tinggi gitu, udah menguasai semua, baru kita evaluasi lagi bisnis kita seperti apa. Begini dah teman-teman. Oke, Next. pertanyaan selanjutnya, kita mau tahu di apa aja yang dipelajari di mana jurusan manajemen. Iya. Apa aja sih yang dipelajarin, boleh tahu nggak? Jadi selama 6 semester ini aku belajar tentang banyak hal tentang ekonomi. Yang pastinya pertama itu semester 1 tuh aku belajar matematika ekonomi, itu paling menyeramkan tuh. Tapi nggak serem-serem amat sih, maksudnya kalau kalian memang pernah masuk atau ngitung-ngitung kayak integral gitu, jadi itu logikanya sama sih, cuma ya nggak seserem yang kalian lihat gitu. Kalau kalian ada niat belajar ya, atau ada niat belajar pasti bisa. Terus banyak lagi, ada kewirausahaan, ada manajemen SDM, ada manajemen operasi, ada manajemen pemasaran, terus ada manajemen apa lagi satu, keuangan juga kita belajar di semester 3. Terus semester 1 tuh aku lupa apa aja ya, pokoknya ada 8 deh, kayak 8 mata kuliah. Terus semester 2 kita boleh milih kita mau ngambil berapa mata kuliah sesuai bobot SKS yang kita bisa ambil. Semester selanjutnya juga kayak gitu sampai biasanya sih ada 6 semester yang padat kalian belajar.
tapi 2 semester, kan ada 8 semester tuh. Jadi 1-6 kalian kuliah belajar biasa. Terus sampai semester 7 dan 8 kalian semester 7 tuh masih bisa ngulang kalau ada mata kuliah yang nilainya tuh jelek lah, bisa dibilang jelek. Jelek itu kategorinya dari C ke D itu. Kalian dianggap gagal untuk menempuh mata kuliah itu. Semester 7 kalau misalkan itu udah nggak ada ngulang, semester 7 kalian bisa fokus untuk proposal dan skripsi. Skripsi juga bisa kalau kalian rajin, itu bisa ditempuh selama 3 bulan. Karena ada teman aku nih yang lulus 3,4 tahun guys, dengan normal. Jadi kalian bisa termotivasi dari dia. Boleh. Dan terus aku juga sih, karena aku belum nyusun. Iya, amin, semoga cepet ya nyusunnya. Bener. Tahu nggak sebenarnya hal yang paling menakutkan dari skripsi itu sebenarnya bukan skripsinya guys, tapi mood kalian. Bener banget. Mood banget. Karena mood itu ya kayak gimana ya, kalau misalkan kalian merasa nggak termotivasi gitu, keburu takut duluan itu sama skripsi, ya nggak jadi gitu, nggak diambil gitu. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi kalau skripsi itu sukses atau enggak, karena diri kalian sendiri sebenarnya, bukan orang lain. Oke, jadi tadi kan udah dipaparin apa aja yang dipelajari di jurusan manajemen. Nah, untuk Cempaka pribadi, matkul apa nih yang Cempaka paling suka? Apa ya dulu? Oh ya, semester 3 pernah dapat mata kuliah bisnis pariwisata. Nah, bisnis pariwisata tuh aku paling suka banget karena dulunya nih sebelum masuk Udayana pengen banget masuk pariwisata. Ya udah, cuma karena pariwisatanya tuh satu universitas pariwisata tuh nggak nerima aku, jadi ya Udin masuk ekonomi. Oh gitu. Oke. Masuk ekonomi akhirnya. Ya kalau kalian tuh milih universitas, misal kalian tes nih banyak universitas, jangan pernah berkecil hati guys. Di balik penolakan pasti ada penerimaan yang lebih baik. Benar. Ada lagi mata kuliah yang paling aku suka itu manajemen strategik. Manajemen strategik itu jadi kita menganalisis bagaimana posisi perusahaan yang kita kelola. Misal kita diajarin ngitung matriks namanya matriks EVAS gitu. Matriks EVAS itu kalian cari aja di Google ya guys, cari di Google. Dan di situ kita bisa nentuin posisi perusahaan kita. Nah, dengan simple banget dan bagaimana strategi yang harus kita kelola di posisi perusahaan yang kita alami. Jadi seru banget. Yang pastinya manajemen itu seru banget guys. Itu ada hitung-hitungannya di apa? Di manajemen strategi? Enggak sih. Enggak ada ya, cuma teori. Tapi emang ada teorinya. Terus misal kalau matriksnya tuh kita ada di posisi kolom 1, 2, 3, 4 gitu. Kita ada di kolom 1, apa nih strateginya. Emang udah ada teori-teorinya kayak gitu. Jadi kalian tinggal nentuin posisi perusahaannya aja. Makanya jangan takut masuk manajemen guys. Oke, jadi di jurusan manajemen UNUD ya Udayana itu ada peminatan nggak nih? Ada peminatan apa aja? Jadi guys, di manajemen itu ada 4 peminatan ya. Ada manajemen SDM, keuangan, pemasaran, sama operasional. Kita masing-masing orang itu boleh milih sesuai dengan minat kita gitu. Kayak kemampuan kita maunya di mana gitu. Tapi banyak juga yang kayak salah gitu loh, nggak sih? Salah milih peminatan. Karena mungkin mereka ikut-ikut teman gitu. Itu yang paling banyak ya. Padahal sebenarnya dia punya kompetensi di keuangan gitu, atau enggak kompetensi di pemasaran gitu. By the way, Cempaka sendiri ngambil peminatan apa nih? Oh ya, aku milih peminatan keuangan, tapi bohong. Jadi peminatan apa nih yang benar? Jadi aku milihnya itu peminatan SDM. Jadi kita belajar tentang setelah peminatan itu kan kita lebih dominan buat ngambil mata kuliah yang ada hubungannya dengan peminatan kita. Jadi di semester berapa ya? 4 dah mulai ya. 4 di semester 4 ngambil peminatan. Semester 4 atau semester 5 ya? 5 apa 4, nah sekitar itu dah.
Itu kita ngambil mata kuliah yang kayak pengembangan dan pelatihan kayak gitu, terus manajemen konflik dan negosiasi, terus milih juga mata kuliah kompensasi tuh. Jadi kita yang gaji guys karyawan itu, kita yang ngitung duitnya berapa. Nah kalau di dia ini ngitung dari sisi psikologinya gitu. Kalau di aku ngitung dari misalkan anggarannya berapa nih untuk tenaga kerja, terus ngitung berapa perlu tenaga kerja, terus kayak berapa sih harusnya gaji orang kayak gitu. Terus belajar juga tentang perilaku keorganisasian. Misalkan pemimpin nih, ada banyak tipe pemimpin, jadi kita belajar untuk membaca gitu, pemimpin ini tipenya begini, pemimpin ini tipenya begini gitu. Ada juga kepemimpinan juga kita dapat banyak banget sih yang kita pelajari di SDM itu. Tapi kalau kalian mikir SDM itu tidak ada hitungannya, bohong banget. Salah besar guys, salah besar. Iya benar, karena kita juga belajar di SDM itu kita belajar statistika, kita belajar matematika, ekonomi, terus statistika 2 semester kita dapat statistika ekonomi, statistika ekonomi, terus statistika ekonomi lanjutan gitu. Ada 2 semester jadi ngambil gitu. Terus ada juga nih kita ngambil penganggaran. Nah penganggaran itu bagaimana sih kita menganggarkan uang kita biar efisien gitu. Jadi walaupun seandainya kalian nggak bekerja di salah satu perusahaan, setidaknya kalian bisa mengimplementasikan ilmu kalian di kehidupan sehari-hari. Misal gimana sih caranya menganggarkan kebutuhan dalam 1 bulan kayak gitu. Terus lagi ada ngitung-ngitungnya manajemen studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis itu kalian belajar tentang bagaimana sih menganalisis salah satu kelayakan dalam bisnis. Misal kalian lebih baik mengalokasikan duit kalian untuk bisnis atau lebih baik ditaruh di bank aja nih gitu. Ada tuh hitung-hitungannya kayak gitu, makanya seru banget kan. Lanjut. Jadi kita udah tahu nih ada jurusan apa aja, peminatan apa aja di manajemen. Terus mau nanya ke Cempaka, menurut kamu apa hal yang menarik di jurusan manajemen? Nggak ada yang menarik sih menurut aku, ya semua sama aja, kita menuntut ilmu gitulah ya udah gitu, belajar tujuannya. Karena kalau aku ke kampus juga pun tujuannya kan cuma belajar aja gitu, nggak ada yang hal-hal yang maksudnya pengen mepayas gitu. Mepayas nih menarik nih, dandan make upan gitu kan. Jadi Cempaka ini terkenal sebagai mahasiswa terbuluk. Jadi dia itu paling malas kalau ke kampus make upan ya. Iya bener. Kenapa kalau boleh tahu? Sedangkan teman-temannya di jurusan ekonomi pada badai-badai hits gitu. Coba jelasin. Mohon maaf ya guys. Nah itu ya menurut orang lain sih menarik ya, karena sama sekali pakai bedak pun enggak gitu. Pakai bedak pun enggak pakai primer gitu ya. Ya kita primer sampai kebutuhan kali ya primer. Sampai aku nggak tahu namanya gitu kan. Lucu aja gitu buat teman-teman yang kuliah di ekonomi pada badai gitu, pakai lipstick, pakai segala macamnya gitu, perawatan sana sini gitu. Tapi aku yang kayak tipe yang fokus aja gitu, apa tujuanku kampus gitu. Misalkan kalau tujuannya cuma belajar, ya udah belajar aja gitu, nggak ada yang kayak kayak yang harus ditargetin gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian mau masuk ekonomi kan, kenapa ekonomi itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng, ada alasannya sebenarnya. Karena mereka itu nanti kan di dunia kerja gitu kan, mereka kan harus dituntut untuk memperhatikan penampilan gitu kan. Jadi mereka tuh kayak berusaha untuk terlihat rapi, gitu, terlihat cantik gitu. Nah makanya jadi begitu. Tapi pernah nggak nih ke kampus make up gitu? Oh pernah. Tahu nggak sih? Bukan nggak pernah sama sekali ya. Pernah, tapi bisa dihitung dengan jari sih. Jadi setiap semester tuh ada salah satu hari di mana
Jadi satu semester sekali gitu dan. Iya benar. Oke, kita udah tahu nih banyak dari Cempaka. Jadi kalau Cempaka nanti mau setelah lulus dari manajemen itu harapannya mau jadi apa, atau mau lanjut kuliah lagi, atau mau langsung kerja, atau kerja ada cita-cita spesifik mau jadi manajer gitu? Gue cita-citanya pengen punya kerjaan di salah satu, pengen kerja di salah satu BUMN lah ya, biar karena kan BUMN itu settle lah ya, maksudnya keadaan perusahaannya tuh bagus gitu-gitu kan. Terus dibanding swasta kan, yang kadang-kadang kalau swasta tuh karena dikelola oleh perseorangan ya terserah ownernya kayak gitu. Oke. Lanjut pertanyaan terakhir. Iya. Enggak pertanyaan sih. Jadi lebih ke kesan di jurusan manajemen itu seperti apa, dan lanjut sama pesannya ya, pesan untuk adik-adik yang mau pilih jurusan manajemen gitu. Oke, apa nih? Yang paling berkesan tuh ketemu banyak orang guys, bener banget. Itu seru banget guys, karena di kampus itu banyak banget kalian ketemu sama orang-orang yang wataknya beda, karakternya beda. Terus apalagi kalau tugas kelompok itu pasti aja kalian ketemu dengan orang-orang yang menghilang tiba-tiba. Terus kayak itu masalah di perkuliahan. Iya, itu yang jadi kesan sih menurut aku, yang berkesan banget, karena perkuliahan sama SMA itu beda banget. Terus banyak yang kayak individualistik tinggi gitu. Nggak masalah sih individualis, tapi kembali lagi ke pribadinya. Kalau misalkan ada hal-hal yang kita harus berjuang sendiri, ada juga hal-hal yang kita bisa berkelompok gitu sama teman-teman gitu. Yang lagi paling berkesan ketemu dosen. Oh, dosen. Kenapa tuh? Dosennya cantik ganteng, Cuk. Ngawur. Apa ya, demi apa? Ya demi apa sih? Ya ampun. Terus ya itu kayak ada banyak dosen yang bikin kita termotivasi untuk ke kampus gitu-gitu. Banyak banget sih cerita-cerita yang berkesan menurut aku. Terus pesannya untuk adik-adik yang adik-adik sih ya, karena kita udah umurnya 20-an. Udah mau lulus. Ya, adik-adik atau teman-teman yang mau lanjut ke bangku kuliah, aku sangat menyarankan dan appreciate banget, karena untuk minat kalian berkuliah itu menurut aku udah sangat bagus ya. Karena di Indonesia sendiri itu masih kebutuhan akan ilmu pengetahuan itu masih ya rendah. Bayangin aja kita baca buku aja udah jarang tuh. Benar. Terus tipsnya untuk kalian, jangan pernah menyanyikan waktu guys. Waktu itu sangat penting. Harus tetap belajar untuk SBM, terus untuk mau tes lain, tes mandiri ya, gitu. tes mandiri. Terus kalau kalian mau ke apa namanya, yang kedinasan ya, kedinasan istilahnya. Oh ya, yang untuk kalian kedinasan, jangan lupa terus belajar. Dan walaupun aku nggak kedinasan, jadi aku punya teman yang kedinasan gitu. Jadi ya mereka tetap dulunya sih tetap belajar terus ya untuk bisa masuk ke situ, tapi jangan pernah juga menganggap bahwa kalian di universitas lain kedinasan itu merasa rendah diri gitu, enggak sama sekali. Tapi ada hal-hal lain yang misalkan kedinasan itu nggak dapet gitu. Jadi kalian tetap punya kelebihan jika kalian berkuliah walaupun di universitas swasta atau negeri. Jangan berkecil hati ya guys. Semua universitas sebenarnya sama aja, tergantung kaliannya sendiri bisa improve atau enggak. Makanya sesuai minat biar kalian tuh nggak merasa terpaksa gitu kuliah gitu. Betul. Itu dia chat kita kali ini. Jadi jangan lupa tonton terus channel YouTube Rida Putri. Ya emang channel aku ya, jadi dia penutupan. Oke, jadi terima kasih untuk yang udah nonton. Jangan lupa subscribe juga. Ya, subscribe YouTube aku. Jadi di channel YouTube aku itu sebenarnya kontennya itu tentang menjahitan Bali yang untuk seumuran kita sih. Maksudnya yang simple-simple, gampang-gampang, dan teman-teman itu nggak terlalu ribet sih menurut aku. Nanti aku bakal cantumin linknya di bawah ya, di description box. Buat aku bakal paksa dia untuk nyantumin link aku. Nanti klik aku taruh.
dari aku itu aja. Buat kalian semangat terus. Jadi jangan pernah berkecil hati. Ingat, di setiap penolakan pasti ada penerimaan yang jauh lebih baik, guys. Don't forget to subscribe channel Cempaka, channel aku juga. Kemudian like video ini, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Terus bagi yang subscribe klik tombol lonceng biar masuk terus ke channel YouTube kalian. Oke, jadi nanti kalian bisa komen ya di bawah ini yang mau nyari jurusan apa, mau tahu jurusan apa aja bisa. Terus kalian yang mau kasih kritik dan saran bisa juga, karena aku baru, jadi taruh di komen ya guys. Nanti aku juga bakal bantuin kalau kalian mau masuk manajemen. Kalian tinggal komen di bawah dan tag aku di @cempakawidya. Kalian nanti aku bantuin jawab-jawab pertanyaan yang seputaran manajemen. Oke, thank you guys yang udah nonton. Bye-bye. Bye. See you on my next video. Bye.